Pemirsa, permasalahan tenaga non-aparatur sipil negara atau ASN ini masih menjadi polemik di negeri ini. Salah satu persoalan sumber daya manusia ini bukan hanya soal sekedar jumlah ataupun kualitas, melainkan juga distribusinya. Nah, belum lagi adanya mutasi ASN ini tentunya juga menjadi kekhawatiran bagi para ASN, apalagi jika benar non-ASN ini akan dihentikan di tahun depan. Nah, untuk mengetahui tanggapannya seperti apa, saat ini saya sudah bersama dengan Wali Kota Bogor, Pak Arya Bima. Halo Bapak, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Oke. Baik Pak, ini kita bicara soal ancaman inflasi global ini Pak. Gimana sih Pak, daerah menanggapinya? Pertama kita harus pastikan dulu bahwa harga-harga terus stabil. Kedua, kita selalu cek jalur distribusi, terutama bahan-bahan pokok. Presiden tadi berikan arahan kalau ada persoalan dari sumbernya, ya kita harus telusuri supaya jalur itu sampai gitu ya. Dan yang ketiga, kita pastikan juga bantuan-bantuan tunai ini tersalurkan semua sehingga warga yang membutuhkan bisa. Dan yang ketiga, kita gencarkan juga kegiatan-kegiatan seperti penguatan ketahanan pangan lokal ya, urban farming dan sebagainya. Ya itu cara kita untuk bisa memastikan bahwa inflasi terkendali. Kalau soal import ini seperti apa Pak? Kita berupaya untuk mengejar target minimal 40% dari komponen dalam negeri. Jadi kalau di Bogor mendorong produk-produk lokal untuk masuk ke e-katalog, makan, minum, penyediaan barang dan jasa semuanya. Jadi kita lakukan pembinaan dan coaching ya untuk bisa mereka masuk ke e-katalog seperti itu. Dan secara bertahap ya penggunaan bahan-bahan impor akan kita kurangi ya, tapi itu tentunya ada tahapan-tahapannya. Pak, tadi salah satu arahan dari Pak Jokowi ini juga agar antar daerah ini bersinergi nih Pak, apalagi Kota Bogor juga menjadi tumpuan ya bagi daerah-daerah lain. Nah, ini sepertinya seperti apa nih Pak, sinergi antara Kota Bogor dengan provinsi-provinsi yang lain? Ya sebetulnya dalam masa pandemi kita sudah terlatih untuk bersinergi, berkolaborasi gitu ya. Nah sekarang pun begitu, kalau kata-kata Presiden tadi ketika pandemi saja kita sudah bisa berkolaborasi, bersinergi, sekarang pun menghadapi inflasi kita harus bersinergi. Ya artinya katakanlah misalnya ada kecenderungan tren beras naik misalnya, kita kemudian bisa berkolaborasi, bersinergi dengan daerah penghasil beras di provinsi lain, kota lain, seperti itu misalnya. Pak, ini kan juga Kota Bogor ya Pak ya, menjadi salah satu tumpuan. Nah, tapi saat pandemi ini kan kita sekarang sudah menuju endemi ya Pak ya. Ini seperti apa sih Pak pariwisata di daerah Bogor ini Pak? Apakah sudah mulai meningkat kembali Pak? Kalau di Bogor sudah relatif normal, sudah padat tempat-tempat wisata dan juga kafe-kafe restoran. Nah, bahkan pertumbuhan kafe restoran itu naiknya bisa 300-400% setelah masa pandemi. Jadi inilah yang menyumbang untuk economic recovery dan economic rebound di Kota Bogor. UMKM, urban farming dan juga kuliner. Ya. Pak Bima, ini kan distribusi ASN saat ini dikatakan tidak merata ya Pak Bima ya. Nah, ini tanggapan Pak Bima seperti apa sih Pak dengan tidak meratanya distribusi dari ASN dan juga non ASN ini Pak? Ya kita sekarang akan fokus untuk melakukan pendataan. Jadi penting untuk melakukan mapping, pemetaan berapa jumlah non ASN honorer yang bisa disalurkan ke ASN atau yang disalurkan ke jalur P3A, perjanjian kerja paruh waktu di sana, dan juga di P3K ini akan ada beberapa kategori lain selain kesehatan dan pendidikan begitu. Dan yang kedua, kita sedang berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk memastikan timeline-nya masuk akal. Jadi apakah mungkin tahun depan dipaksakan? Saya kira tidak gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya lah supaya pelayanan publik nggak lumpuh. Kita khawatir kalau dipaksakan tahun depan nggak boleh lagi mengangkat honorer, maka kelurahan-kelurahan yang selama ini banyak dibantu oleh tenaga honorer itu akan lumpuh pelayanan publiknya. Pak, ini juga kan ada usulan terkait dengan mengunci ASN supaya ASN ini tidak bisa dimutasi ke daerah-daerah lain ini Pak. Ini Bapak setuju atau enggak sih Pak? Saya sepakat ya, dan bahkan banyak daerah sudah melakukan itu termasuk Kota Bogor, supaya formasi untuk P3K itu bisa dipastikan ada, kita bisa memonitor itu. Ya, kalau tidak maka formasi itu akan terus terisi karena kencang sekali itu ya pergeseran dari wilayah lain masuk ke Kota Bogor pindah ke daerah lain. Jadi saya kira harus dipastikan itu status quo dulu, nggak boleh berubah dulu.
Kalau data dari Apexi ini daerah-daerah mana sih Pak yang ASN-nya ini belum merata Pak? Persoalannya sama ya, terutama di luar Pulau Jawa ada kebutuhan tenaga pendidik ya di desa-desa, di kota-kota yang kelurahan-kelurahan juga masih membutuhkan tenaga pengajar. Ada satu sekolah yang ASN-nya cuma satu, 8 lagi honorer. Kan kalau itu tidak diangkat maka sekolah itu sudah pasti nggak berjalan. Kebanyakan di luar Jawa seperti itu. Pak, kalau bicara soal honorer ini sebetulnya masa depan mereka atau jenjang karir mereka ini seperti apa sih Pak? Ya honorer ini kan sebetulnya bisa kita petakan lagi, harusnya bisa kita prioritaskan berdasarkan ya katakanlah kebutuhan, dan yang kedua lama kerjanya, dan yang ketiga usianya. Baru kemudian kita putuskan mana yang bisa diangkat, kebutuhannya apa, dan kita prioritaskan memang sudah lama, kira-kira begitu. Oke baik, Pak Bima terima kasih banyak atas Terima kasih, waktunya. sama-sama Bunga.